Berbeda dengan Indra Bruggman, Tyson Lynch, suami Melanie Ricardo, disebut-sebut melakukan operasi pengangkatan tumor jinak yang ada di bagian kepalanya. Melalui akun media sosial, Melanie berujar jika ia dan anak-anak sempat merasa cemas, Tyson Lynch berada dalam ruang operasi. Sehingga harus menenangkan terlebih dahulu dua anaknya, Chloe Valentine Lynch dan Courage Jordan Lynch, sebelum menemani suaminya menjalani operasi. Dan Melanie akhirnya tak henti mengucap syukur karena operasi yang dilakukan berjalan lancar sesuai dengan rencana, sehingga Tyson Lynch sudah diperbolehkan pulang. Minggu lalu habis operasi udah berjalan lancar. Kalau orang tanya kenapa, kok bisa tiba-tiba ada benjolan di kepalanya, kan botak tuh, jadi kelihatan tertekan sama bininya. Ya karena yang namanya kalau gitu benjolan bisa terjadi sama siapapun juga ya. Cuma karena Tyson itu ada riwayat keluarga, kan kakaknya dulunya kanker payudara. Jadi kita nggak mau nunggu-nunggu, ya udah langsung diangkat. Hasilnya diagnosanya baru keluar kemarin, puji Tuhan hanya tumor jinak, bukan tumor ganas, artinya bukan cancer. Melanie menambahkan jika usai operasi, Tyson Lynch semakin menjaga pola makan dan berolahraga seperti kebiasaan Tyson Lynch selama ini. Namun tidak menjalani diet secara ketat. Ibu dua anak itu berusaha tenang dan pasrah menghadapi penyakit yang diderita sang suami. Kepada publik beberapa kali, Melanie mengaku tak henti syukur lantaran selama 14 tahun berada di Indonesia, suaminya baru 1 kali opname sekaligus operasi. Aja yang protek gimana sih pakai diprotek-protek, udah biasa aja. Enggak, justru Tyson itu 14 tahun tinggal di Indonesia, ini baru pertama kali masuk rumah sakit. Itu pun kan bermalam karena operasi, karena kan ditidurkan kan gitu. Terus kita kan pakai insurance, ada ketentuan dan segala macamnya. Basically ya bukan takabur, tapi puji Tuhan dia kan pola hidupnya cukup sehat gitu. Jadi ya ini selama 14 tahun hidup di Jakarta baru pertama kali opname. Kondisi sekarang gimana, dan ada makan lagi? Nggak boleh dulu, karena kan tuh abis, biar walaupun operasinya nggak operasi besar, tapi tetap aja kan tuh bagian kepala banyak sarafnya mbak gitu. Lumayan cukup sehat ya mbak gitu, terus ada olahraganya rajin, terus tidurnya juga jam 9, jam 10 udah tidur, ya kayak lebih stres bini ya deh. Jadi kalau Tyson kayaknya basically hidupnya cukup sehat, tapi namanya begitu kan bisa terjadi pada siapapun, dan it's just random happen kan gitu. Kenapa? Kadang-kadang kita juga nggak tahu penyebabnya kenapa gitu. Itu bukan karena Euforia menyambut laga Asia Football Confederation atau AFC semakin dirasakan oleh pecinta sepak bola tanah air. Bahkan sederet selebriti tetap melakukan kegiatan rutin bermain bola kendati mereka hanya sebagai penonton. Selain sebagai hobi, bermain bola merupakan bentuk dukungan mereka terhadap timnas Indonesia yang berlaga di ajang AFC. Setidaknya Atta Halilintar yang ditemui merasa bangga terhadap skuad Garuda Muda yang diharapkan akan pulang membawa trofi kemenangan. Saya lihat timnas benar-benar berkembang, bahkan kita banyak mencetak sejarah. Semoga ini terus berkembang pesat dan membuat timnas kita lebih baik ke depan. Kertas sebenarnya memang kita harus akui, Jepang tuh udah tim besar, Arab Saudi juga besar. Tapi ini sepak bola ya, apapun bisa terjadi di sepak bola, jadi saya yakin akan ada kejutan-kejutan. Kemarin aja U19 kita kalau nggak salah ngalahin siapa ya kemarin 2-1. Argentina, ngalahin U19 Argentina aja kemarin bisa gitu ya. Walaupun ya kita nggak bisa samain ya, ini timnas senior sama tim junior. Tapi harapannya sebagai anak Indonesia pengen gitu timnas kita bisa buat sejarah gitu, dengan bisa maju ke babak selanjutnya. Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengumumkan perpanjangan kemitraan hak siar dengan PT Media Nusantara Citra Tbk untuk periode 2025 hingga 2028 Senin kemarin. Lantas benarkah ada sejumlah pembaharuan kerjasama antara MNC Media dan AFC? Sih saya sudah menyampaikan di depan bahwa ini kan kita bekerja sama itu sudah 17 tahun. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, hanya ini kan luar biasanya performance timnas sehingga euforianya juga tinggi, seolah-olah nih hak siar ini sesuatu yang baru. Padahal kalau dari kami memang sudah kerjasama sudah lama sekali, dan kerjasama itu istilahnya bukan cuma masalah hak siar ya, tapi ada tanggung jawab besar di sana, yaitu bahwa MNC bersedia melakukan production coverage tanpa ada batasan dimanapun penyelenggaraannya. Ini manajemen daripada MNC Group,
Ya, dan juga sebagaimana telah disampaikan oleh Eksekutif Chairman kami, Bapak Haritanu Sudibyo, kolaborasi antara AFC dan MNC ini tentunya membuktikan komitmen dan bukti nyata juga bahwa dari MNC untuk menawarkan dan menyajikan tayangan-tayangan sepak bola yang berkualitas, Bapak Ibu semua, serta tentunya memberikan makna kepada seluruh penggemar sepak bola dan juga masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia. Part of the commitment bahwa kami harus melakukan production tersebut dengan standar AFC yang diminta gitu, apapun itu, dan itu sudah kita lakukan dari dulu, dari tahun 2007. Jadi sebetulnya nggak ada yang baru. Ketentuan-ketentuan apapun yang seolah-olah kayak masa sekarang itu juga bukan ketentuan baru, itu udah ketentuan dari zaman dahulu kala. Memang itulah euforianya begitu timnasnya performance-nya luar biasa tentunya. Kemudian semua orang ikut excited, semua orang ikut senang, kita juga semua pasti ikut senang. Tapi namanya aturan dan regulasi itu bukan keluar dari kami. Aturan regulasi itu kan keluarnya dari AFC, tadi kan juga sudah dengar sendiri dari Andrew Rogers-nya menyampaikan. Dan kami sebagai orang yang mempunyai hak siar tadi yang saya sampaikan, include tanggung jawabnya. Selain dari production-nya, tentunya semua hak siar yang kita miliki harus kita jaga juga. Misalnya, saya ambil contoh. Kalau ada tayangan kita sampai bocor ke luar negeri, itu kan salah kita. Dan sama vice versa. Kalau ada negara lain bocor ke Indonesia, mau lewat platform apapun, mau lewat digital, mau Facebook, mau apapun, tapi bocor ke Indonesia, itu adalah tanggung jawab negara tersebut yang punya hak siarnya. Nah, itu semua ada ketentuan-ketentuannya. Jadi kalau ada termasuk bocor digunakan oleh digital ini, ada nonton bareng yang kemudian kita diinformasikan mungut biaya, atau ada komersialisasi yang tidak pernah kita laporkan ke AFC, kita yang harus bertanggung jawab. Artinya ketentuan-ketentuan itu semuanya sudah seperti sebelum-sebelumnya, dari 17 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada yang berubah. Itu sih. Jelang laga perdana AFC, Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi pada 5 September mendatang, Timnas yang sudah berada di Arab Saudi melakukan sejumlah persiapan. Sebelum memulai kegiatan latihan fisik di lapangan, setibanya Arab Saudi skuad Garuda lebih dulu melaksanakan ibadah umroh.